Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatima dengan NIM 2022 Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari soal UAS Administrasi Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Erdianti SAG MPD. Soal nomor 1 bagian A, jelaskan menurut pendapat Anda apa yang mendasari pentingnya pelaksanaan administrasi hubungan sekolah dan masyarakat dalam mendukung pengembangan lembaga pendidikan. Menurut saya, administrasi hubungan sekolah dan masyarakat menjadi kunci penting dalam mendukung pengembangan lembaga pendidikan. Hal ini karena keterlibatan positif dari masyarakat dapat meningkatkan dukungan finansial, memperluas jaringan kerja dan menciptakan lingkungan pendidikan yang mendukung. Selain itu, transparansi dalam administrasi hubungan ini dapat membangun kepercayaan, motivasi, partisipasi, dan menciptakan sinergi antara lembaga pendidikan, siswa, dan masyarakat sekitar. 1. Bagian B, jelaskan jenis hubungan sekolah dan masyarakat dan berikan contoh dari masing-masing jenis hubungan kerjasama tersebut. Yang pertama itu kerjasama pendidikan. Contoh, workshop bersama antara guru dan orang tua untuk memberikan pemahaman tentang metode pembelajaran baru. Yang kedua, partisipasi komunitas. Contohnya itu seperti pemberian kesempatan kepada warga sekitar untuk terlibat dalam kegiatan sekolah, misalnya sebagai pembicara dalam acara karir siswa. Yang ketiga, kemitraan bisnis. Contohnya seperti kolaborasi dengan perusahaan lokal untuk menyediakan program magang bagi siswa dalam bidang tertentu. Yang keempat, pelayanan sosial. Contohnya seperti program sekolah yang melibatkan siswa dalam proyek pelayanan masyarakat seperti membersihkan lingkungan atau membantu komunitas kurang mampu. Yang terakhir, keterlibatan orang tua. Contohnya seperti pertemuan rutin antara guru dan orang tua untuk membahas perkembangan siswa dalam memberikan umpan balik. Soal yang pertama bagian C, berikan contoh dokumen administrasi sekolah dan masyarakat. Di sini ada contoh format administrasi sekolah dan madrasah. Yang pertama, pelayanan kepala sekolah, administrasi sekolah dan madrasah. Yang pertama, buku kesehatan harian. Yang kedua, surat instruksi kepada kepala sekolah. Yang ketiga, surat kuasa. Yang keempat, surat keputusan. Yang kelima, lembar supervisi administrasi kepegawaian. Pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian. Yang pertama itu ada buku kenaatan harian. Yang kedua, surat keterangan. Yang tiga, daftar hadir guru. Yang keempat, laporan bulanan daftar nominata pegawai. Yang kelima, laporan bulanan daftar hadir karena kerja pegawai. Soal yang kedua bagian A, jelaskan pengertian administrasi pembiayaan pendidikan dan prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam pengelolaan anggaran pendidikan serta cara mengimplementasikannya. Administrasi pendidikan adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan administrasi dalam lembaga pendidikan. Ini melibatkan manajemen sumber daya, personal, dan kebijakan untuk mencapai tujuan pendidikan. Prinsip pengelolaan administrasi dalam administrasi pendidikan yang pertama itu transparansi, memastikan informasi anggaran tersedia dan dapat diakses oleh semua pihak terkait. Yang kedua ada akuntabilitas, menetapkan tanggung jawab jelas terkait penggunaan anggaran dan hasil yang diharapkan. Yang ketiga, efisiensi, menggunakan sumber daya secara optimal untuk mencapai hasil terbaik. Yang keempat, ada partisipasi, melibatkan berbagai pihak termasuk staf, orang tua, dan masyarakat dalam proses perencanaan anggaran. Yang kelima, keadilan, menjamin distribusi sumber daya secara adil sesuai dengan kebutuhan dan tujuan pendidikan. Cara mengimplementasi prinsip pengelolaan anggaran yang pertama perencanaan,
anggaran. Identifikasi kebutuhan, tujuan, dan alokasi sumber daya untuk mencapai target pendidikan. Yang kedua, pengorganisasian. Menetapkan struktur organisasi yang mendukung efisiensi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran. Yang ketiga, pelaksanaan pengimplementasikan anggaran sesuai dengan rencana, memonitor pengeluaran dan menyesuaikan jika diperlukan. Yang keempat, evaluasi dan pengawasan. Melakukan evaluasi rutin terhadap penggunaan anggaran dan melakukan pengawasan untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip pengelolaan. Yang kelima, keterlibatan pihak terkait. Melibatkan semua pihak terkait dalam proses perencanaan dan evaluasi anggaran, termasuk staf, orang tua, dan masyarakat. Soal yang kedua bagian B, bagaimana upaya yang dapat dilakukan oleh kepala sekolah agar pengelolaan anggaran sekolah dapat berjalan dengan efektif. Yang pertama itu perencanaan anggaran yang matang. Kepala sekolah harus melakukan perencanaan anggaran yang cermat, mempertimbangkan kebutuhan utama, prioritas pendidikan, dan target jangka panjang. Yang kedua, transparansi informasi. Menjaga transparansi dalam pengelolaan anggaran, memberikan informasi kepada staf, orang tua, dan masyarakat tentang alokasi dana dan penggunaannya. Yang ketiga, pelibatan pihak terkait. Melibatkan staf, komite, sekolah, dan orang tua dalam proses perencanaan dan pengelolaan anggaran sehingga keputusan dapat mencerminkan kebutuhan bersama. Yang keempat, pemantauan dan evaluasi rutin. Melakukan pemantauan dan evaluasi berkala terhadap penggunaan anggaran, mengidentifikasi potensi penghematan, dan memastikan kebutuhan terhadap perencanaan anggaran. Yang kelima, pengembangan sumber daya manusia. Mengembangkan keterampilan dan pengetahuan staf administrasi dalam pengelolaan keuangan untuk meningkatkan efisiensi dan keakuratan. Yang keenam, kemitraan dengan komunitas dan pihak eksternal. Membangun kemitraan dengan pihak eksternal termasuk perusahaan lokal untuk lembaga amal untuk mendukung keuangan sekolah melalui donasi atau sponsor. Yang ketujuh, pengelolaan risiko, pemahaman dan pengelolaan risiko keuangan dengan mempertimbangkan kemungkinan perubahan dalam anggaran dan mencari solusi alternatif. Dengan melakukan upaya-upaya ini, kepala sekolah dapat memastikan bahwa pengelolaan anggaran sekolah berjalan dengan efektif, mendukung tujuan pendidikan, dan memenuhi kebutuhan seluruh komunitas sekolah. Soal nomor 3 bagian A, jelaskan secara tersistematis komponen yang harus ada dalam surat dinas. Surat dinas merupakan bentuk komunikasi resmi dalam lingkungan instansi atau organisasi. Berikut yang ada dalam komponen dalam surat dinas secara sistematis. Yang pertama, kepala surat berisi nama dan logo yang bersangkutan. Yang kedua, nomor surat menunjukkan identitas untuk surat untuk keperluan arsip dan referensi. Yang ketiga, tanggal surat menunjukkan tanggal pembuatan surat. Yang keempat, alamat tujuan, alamat lengkap penerimaan surat. Yang kelima, perihal menjelaskan pokok atau tujuan surat secara singkat. Yang keenam, salam pembuka, salam hormat atau sapaan awal yang sopan. Yang ketujuh, isi surat berisi informasi, perintah atau pemberitahuan sesuai dengan tujuan surat. Yang ke-8, penutup, menyimpulkan isi surat mungkin mencakup harapan atau permintaan tindakan. Yang ke-9, tanda tangan. Tanda tangan pejabat yang berwenang dengan menyertakan jabatan dan nama lengkap. Yang ke-10, lampiran, jika ada dokumen atau informasi tambahan yang dilampirkan. Yang ke-11, salinan, jika surat ini akan disebarkan kepada pihak lain, disebutkan salinan kepada siapa. Yang ke-12, tempat pembuatan surat, tempat di mana surat tersebut dibuat. Dan yang terakhir, tanggal pembuatan surat, tanggal pembuatan surat untuk keperluan administrasi. Semua komponen
Semua komponen ini dirancang untuk memberikan kejelasan informalitas dan kelengkapan informasi dalam suatu surat dinas. Yang ketiga, bagian B, buatlah satu contoh surat dinas. Contoh surat dinas, Kementerian Hukum dan HAM, Kantor Imigrasi Tingkat 1 Surakarta, Jalan LU Ad Sucipto nomor 71 Surakarta. Memorandum nomor kepada Karisma Agatha AMD dari Irfan Syaifuddin SH. Sifat penting dan segera. Hal laporan penyelesaian administrasi haji 2016. Kami mengharap laporan mengenai data administrasi calon haji dari 5 wilayah di Surakarta dapat dikumpulkan kepada hari tanggal 15 Mei 2016 pukul 11.00 WIB, tempat ruang kepala kantor imigrasi. Demikian agar hal tersebut dapat diperhatikan dan dipertanggungjawabkan. Surakarta, 10 Mei 2016, Kepala Kantor Imigrasi. Soal nomor 4 bagian A, sebutkan beberapa regulasi aturan yang terkait dengan standar nasional pendidikan. Beberapa regulasi atau aturan terkait standar nasional pendidikan di Indonesia antara lain: yang pertama, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Yang ketiga, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah. Yang keempat, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan dan Dasar Menengah. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah. Ini adalah beberapa regulasi yang mengatur berbagai aspek dalam sistem pendidikan nasional di Indonesia. Soal yang keempat bagian B, jelaskan menurut pendapat Anda beberapa alasan mengapa setiap lembaga pendidikan harus menerapkan standar nasional pendidikan. Menurut saya, penerapan standar nasional pendidikan penting untuk beberapa alasan. Yang pertama itu menciptakan konsistensi dalam kurikulum dan penilaian, memastikan bahwa setiap siswa di seluruh lembaga mendapatkan pendidikan yang sebanding. Kedua, standar tersebut dapat menjadi pedoman untuk meningkatkan kualitas pelajaran dan pembelajaran. Yang ketiga, memberikan dasar evaluasi yang objektif terhadap prestasi siswa dan efektivitas lembaga. Dengan menerapkan standar tersebut, lembaga pendidikan dapat bekerja menuju peningkatan berkelanjutan dalam pendidikan. Soal yang keempat bagian C, sebutkan serta jelaskan 8 standar nasional pendidikan yang dimaksud. 1. Standar isi (SI), menetapkan materi pelajaran yang harus dipelajari oleh peserta didik pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. Yang kedua, standar proses, merinci strategi, metode, dan pendekatan yang digunakan dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Yang ketiga, standar kompetensi kelulusan (SKL), menjelaskan kemampuan yang harus dimiliki oleh peserta didik setelah menyelesaikan suatu jenjang pendidikan. Yang keempat, standar pendidikan dan tenaga kependidikan (SPTK), menetapkan kualifikasi, kompetensi, dan etika yang harus dimiliki oleh pendidik dan tenaga kependidikan. Yang kelima, standar sarana dan prasarana (SSP), mengatur tentang fasilitas fisik dan non-fisik yang diperlukan dalam proses pembelajaran. Yang keenam, standar pengelolaan (SPN), mengatur tata kelola pendidikan termasuk perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengembangan sistem pendidikan. Yang ketujuh, standar pembiayaan pendidikan (SPP), menetapkan prinsip dan mekanisme pembiayaan pendidikan untuk memastikan terselenggaranya pendidikan yang bermutu.
Dan yang terakhir, standar penilaian pendidikan dalam kurung SPP menjelaskan cara dan kriteria penilaian terhadap hasil belajar peserta didik serta mengukur pencapaian kompetensi. Nomor 4 bagian D, sebutkan dan jelaskan 8 unsur pada administrasi sekolah yang harus dilakukan oleh sekolah sesuai dengan standar nasional pendidikan. Yang pertama, perencanaan. Administrasi sekolah melibatkan perencanaan kegiatan pembelajaran, pengembangan kurikulum, dan strategi untuk mencapai tujuan pendidikan sesuai standar nasional pendidikan. Yang kedua, pelaksanaan. Implementasi rencana melibatkan eksekusi kegiatan pembelajaran, pengawasan, serta penerapan kebijakan dan prosedur sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Yang ketiga, evaluasi. Proses penilaian dan pemantauan terhadap kinerja sekolah, guru dan siswa untuk memastikan pencapaian tujuan pendidikan dan memperbaiki kelemahan yang mungkin timbul. Yang keempat, pembinaan. Memberikan dukungan dan pembinaan kepada tenaga pendidik dan peserta didik agar dapat berkembang secara optimal, mencakup aspek keilmuan, kepribadian, dan keterampilan. Yang kelima, sarana dan prasarana. Menyediakan fasilitas dan instruktur yang memadai untuk mendukung kegiatan pembelajaran dan memastikan lingkungan belajar yang aman dan nyaman. Yang keenam, keuangan. Pengelola keuangan sekolah termaksud alokasi anggaran untuk kegiatan pendidikan, pembelian sarana prasarana, dan gaji pegawai harus sesuai dengan standar keuangan yang berlaku. Yang ketujuh, ketenangan. Pengelolaan sumber daya manusia termaksud rekrutmen, pengembangan, dan evaluasi kinerja staf pendidik dan non-pendidik sesuai dengan standar kompetensi yang telah ditetapkan. Yang terakhir, hubungan masyarakat. Membangun hubungan yang baik dengan orang tua siswa, masyarakat sekitar, dan pihak terkait lainnya untuk menciptakan dukungan dan partisipasi dalam proses pendidikan.